Model AI ku telah selesai. Aku dan tunanganku, Lin Fubin juga segera akan melangsungkan pernikahan. Aku datang. Selamat Zhao Zhao. Besok model akan diluncurkan. Terima kasih Fubin. Selama bertahun-tahun karena berat badanku aku enggan keluar dan bertemu orang. Untungnya ada kamu yang tidak menganggapku gemuk dan mau mengurus perusahaan untukku. Bagaimana mungkin aku tidak benci? Sayangku, tenanglah di perjalananmu. Mengapa bisa begini? Kita sebentar lagi menikah. Orang yang akan menikahi Lin Fubin ada di sini. Luoxue, kau mengkhianatiku dengan tunanganku, kau berselingkuh, kau kan sahabat karibku. Sahabat karib? Kalau bukan untuk mendapatkan grup ini, siapa mau menemani wanita gemuk seperti kamu kurakting selama ini? Kalian sudah lama berselingkuh. Song Zhao Zhao, tahukah kamu? Setiap hari saat kau bekerja keras untuk tunanganmu, dia jadi berselingkuh. Kau tak tahu malu. Sudah jelas Lin Fubin lebih menyukai tubuhku. Selamat tinggal. Nanti grup ini dan hasil kerjamu akan jadi milikku dan Jiang Luoxue. Putri grup Song bunuh diri karena depresi dan Fubin samping ranjang kasihan meneteskan air mata penuh perasaan. Kakak, kau masih hidup. Tapi kakak ipar sudah buru-buru mengadakan konferensi pers dan berakting. Kau mengorbankan segalanya untuk Lin Fubin. Tapi pada akhirnya, dia malah bekerja sama dengan sahabat karibmu menjebakmu hingga nyaris tewas. Apakah itu layak? Dunia tahu kakakku adalah programmer genius. Mulai sekarang, kakak adalah diriku. Aku akan membalas kejahatan Lin Fubin. Song Zhao Zhao, vilamu, mobil mewah, perusahaan, hartamu, bahkan priamu semua telah kuambil alih. Sudah, jangan terlalu girang. Peluncuran AI besok baru pertarungan sesungguhnya. Itu urusan besok. Malam ini hanya milik kita berdua. Lin Fubin, Jiang Luoxue. Sampai jumpa besok pagi. Sayang, kau sudah bangun. Siapa kau? Kenapa ada di ranjangku? Apa yang kau omongkan? Aku tunanganmu, Song Zhao Zhao. Ada apa denganmu? Kau bukan Song Zhao Zhao. Siapa kau? Kenapa kau berbaring di ranjang kami? Sahabat karibku. Aku Song Zhao Zhao. Tidak, kau bukan dia. Song Zhao Zhao seharusnya sudah... Diam. Song Zhao Zhao, dia itu gemuk. Kamu begitu kurus, mana mungkin dia? Aku benar-benar Song Zhao Zhao. Lagi pula tubuhku selalu seperti ini. Fubin, kamu kenapa sih? Aku sudah sekamar dengan Song Zhao Zhao bertahun-tahun. Tubuhnya seperti apa, masa aku tidak tahu? Jangan omong kosong. Di lemari ini semua baju Song Zhao Zhao ukuran besar. Oh ya. Coba lihat lagi baik-baik. Jiang Luoxue, di lemari ini baju Song Zhao Zhao mana? Aku baru pindah ke villa, aku belum menyentuh baju di dalamnya. Baju ini dulu paling kamu suka semua aku pakai untukmu. Fubin, ingat. Kamu siapa sebenarnya? Fubin, aku tunanganmu, Song Zhao Zhao. Kamu kenapa sih? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Song Zhao Zhao jelas sudah meninggal. Kamu siapa? Fubin, apa kamu masih mengantuk? Cepat ganti bajumu. Hari ini kan acara peluncuran AI. Sebentar lagi pemegang saham akan menjemputmu ke rumah. Fubin,
Kalau dia bukan Song Zhao Zhao, bagaimana dia bisa tahu hari ini peluncuran AI? Bagaimana dia bisa tahu nanti pemegang saham yang menjemputmu? Sudah kubilang aku Song Zhao Zhao. AI ku yang kembangkan. Perusahaan ini juga milikku. Tidak mungkin. Mustahil. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu pasti bukan Song Zhao Zhao. Segera keluar dari rumahku. Pak Fubin, kami jemput Anda ke perusahaan. Apa yang terjadi, Pak Lin? Siapa wanita ini? Selamat pagi para pemegang saham. Anda, Direktur Song, bukankah Direktur Song sudah meninggal? Direktur Song tidak pernah muncul di publik. Bagaimana Anda membuktikan Anda adalah Direktur Song? Tentu, aku Song Zhao Zhao dari grup Songxi. Jangan dengarkan dia. Dia bukan Song Zhao Zhao. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Lin Fubin, sadarlah, aku yang menciptakan model AI besar, membuat perusahaan sukses IPO. Sekarang kamu, karena aku jarang muncul, ingin mengusirku dari perusahaan. Itu juga tidak membuktikan Anda adalah Direktur Song. Benar, kamu berbohong. Kamu sama sekali bukan Song Zhao Zhao. Diam, bukan giliranmu untuk meragukanku. Kamu ini dari mana munculnya sayang? Berani-beraninya kamu memukulku. Memukulmu kenapa? Kamu dan Fubin di depan para pemegang saham begitu dingin kau tidak jelas. Apa kamu sangat berharap aku segera menghilang agar bisa merebut perusahaan dan hartaku? Aku tidak, jangan asal menuduh. Aku yakin sekali kamu bukan Song Zhao Zhao. Aku tahu betul sifat Zhao Zhao. Dia tidak mungkin memukul orang. Wanita ini bukan CEO Song. Belum tentu. Kita semua belum pernah bertemu dengannya. Fubin, para pemegang saham di sini, mereka tidak mengerti sifat asliku. Kenapa kamu menyesatkan mereka? Aku tidak menyesatkan. Karena Zhao Zhao sudah meninggal. Fubin, kenapa kamu harus membuat pemegang saham berpikir aku sudah meninggal? Sudah kukatakan aku tidak mati. Tentu saja aku yakin. Setelah Zhao Zhao meninggal, fotonya selalu ditutupi kain putih. Foto ini bisa membuktikan segalanya. Sayang, foto ini adalah foto pernikahan kita. Apa yang ingin kamu buktikan? Foto ini, kenapa jadi kamu? Aku tidak hanya punya foto ini, tapi Tidak mungkin. Di video ini, sebelumnya jelas-jelas Zhao Zhao. Fubin, jangan tertipu oleh beberapa video dan foto hasil editannya. Dia bukan Song Zhao Zhao. baiklah, video dan foto bisa dipalsukan. Lalu ini, sejak lahir yang menyertai saya sejak lahir. Akta lahir, KTP, SIM, semua ini tak bisa dipalsukan. Mungkinkah kau ingin Nyonya Song mati agar dapat perusahaan dan model AI besar? Aku tidak. Jangan dengarkan dia. Jangan tertipu olehnya. Tenang sayang, tenang. Aku benar-benar Song Zhao Zhao. Kau bilang aku bukan Song Zhao Zhao. Lalu Song Zhao Zhao yang asli pergi kemana? Apa yang kau lakukan padanya? Tidak mungkin. Kau bukan Song Zhao Zhao. Fubin, jangan emosi. Aku sungguh tunanganmu. Lin Fubin, kau berani sekali. Nyonya Song baik-baik saja? Tunanganku yang baik. Kau jelas sangat mencintaiku. Mengapa kau... Aku tak bisa tenang. Kau ingin menggantikan Zhao Zhao pasti ada maksudnya. Lin Fubin, lepaskan Nyonya Song. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambut Nyonya Song, perusahaan tak akan membiarkanmu. Kau pasti bukan Song Zhao Zhao. Di pinggang Zhao Zhao ada bekas luka operasi. Jangan! Lin Fubin, bagaimana kau bisa melakukan seperti ini? Di tubuhmu, mengapa ada yang persis sama dengan Zhao Zhao bekas luka? Lin Fubin, kau pantas mati. Lin Fubin sedang emosi. Saya bisa memahami. Bos Song sudah memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih membelanya. Bagaimana saya bisa tidak membelanya? Kalian tidak tahu. Sebenarnya bisnis sedang sibuk. Lin Fubin selalu minum obat untuk tidurnya. Saya tidak. Lin Fubin tubuhnya sehat. Dia tak perlu obat. Diam. Fubin, kamu hari ini lupa minum obat. Tak heran begitu emosi. Ternyata lupa obat. Tolong bantu saya. Beri obat pada tunangan saya. Minum obat. Kalian lepaskan dia. Saya tidak sakit. Saya tak mau obat. Saya tak mau. Zhao Zhao, nenek datang menjengukmu. Nenek bagaimana bisa datang? Nenek Song Zhao Zhao. Matanya tak baik, tapi wanita ini sangat kurus. Nenek tua cukup peluk, buktikan dia palsu. Nenek, Zhao Zhao di sini. Cepat peluk dia.
Zhao Zhao di sini. Cepat peluk dia. Nenek, Zau Zau, aku tahu kau masih hidup. Cepat ke sini. Ke nenek. Nenek jalan pelan-pelan di depan itu cucu kesayanganmu Zhao Zhao. gimana ini nenek yang membesarkan kakak badanku? Begitu dipeluk langsung tahu. Nenek ini meski buta, tapi begitu dipeluk dia akan tahu apakah itu Song Zhao Zhao. Pasti gemuk kurus beda jauh. Zhao Zhao kau di mana? Kau tunggu apa lagi? Biarkan nenek tunggu. Iya, bukannya kau Song Zhao Zhao? Song Zhao Zhao gemuk, kau kurus, nenek peluk langsung ketahuan. Zau Zau, cepat ke sini. Biar nenek peluk. Aku harus gimana? Nenek pasti tahu aku bukan kakak. Kalau ketahuan semua berakhir. Nenek, aku topang. Zhao Zhao ini entah kenapa kelihatan takut. Diam aja ngapain? Mau biarkan nenek tunggu terus. Nenek aku Zhao Zhao. Bukan cucuku Zau Zau. Dulu badannya tidak seperti ini. Ternyata kamu bukan Song Zhao Zhao. Katakan siapa kamu? Jangan bicara. Ini cucu kesayanganku, Song Zau Zau. Nenek tadi kamu bilang dia bukan Song Zhao Zhao. Cucuku sayang. Kamu agak gemuk akhir-akhir ini. Dulu kamu lebih kurus dari sekarang. Nenek, apa yang sebenarnya terjadi? Song Zhao Zhao gemuke, dia kurus sekali, dia cuma penipu. Kapan kamu berhak mengomentari cucuku? Hentikan itu. Nenek Luoxue ini hanya khawatir nenek tertipu. Zhao Zhao ini dari kecil memang montok. Wanita di depan ini sama sekali tidak mirip Song Zhao Zhao. Zau Zau, dari kecil aku yang besarkan tinggi dan beratnya aku yang paling tahu. Dia adalah cucuku. Dia Zau Zau. Aku bersama Song Zhao Zhao bertahun-tahun, mana mungkin tidak tahu Song Zhao Zhao gemuk atau kurus. Diam kau. Nenek, jangan marah. Bagaimana aku tidak marah? Sudahlah, tak usah banyak bicara dengan mereka. Zau Zau, ajak nenek jalan-jalan. Baik. Nenek, Diam, aku tanya kamu. Kamu siapa? Kenapa berpura-pura menjadi cucuku? Zau Zau, kami tidak seramping kamu. nenek, kalau sudah tahu, kenapa masih membantuku? Meski aku tak tahu siapa kamu, tapi aku tahu kamu anak yang baik. Dan aku rasa ada sesuatu yang familiar darimu. Nenek, aku Xiaoxi. Adikmu. Xiaoxi? Kamu Xiaoxi? Xiaoxiku kembali. Zhao Zhao. Lin Fubin, kenapa kamu datang lagi? Aku datang untuk memberitahu Zhao Zhao, tamu-tamu sudah diantar pulang. Mereka menunda peluncuran AI. Kenapa ditunda? Mereka bilang identitasmu misterius. Minta kamu besok di tempat masukkan kode sumber sendiri. Harus aku? Ya, hanya kamu yang bisa. Kode sumber sistem ini selalu ada di tanganmu. Orang lain tidak berhak, apalagi mampu, untuk menjalankannya. Aku baru pulang, ingin istirahat dulu. Zhao Zhao, kamu baru kembali sekarang. Hanya dengan berjalan lancar, para pemegang saham itu baru akan mengakui kalau tidak tarik dana, grup Songxi bisa dalam bahaya. Jangan-jangan kamu sama sekali tidak tahu kode sumbernya. Saya paham. Kamu sebenarnya takut pergi ke acara peluncuran ini dan terbongkar jati dirinya. Hanya kakak yang tahu kode sumbernya. Tapi saat ini aku tak boleh mundur. Zhao Zhao, kenapa ragu-ragu? Atau takut apa? Kurasa dia bukan Song Zhao Zhao. Begitu pergi ke acara peluncuran bakal ketahuan aslinya. Baik, aku akan hadir. Bagus. Akhirnya bisa melihat kode yang ditulis Song Zhao Zhao baris demi baris. Aku akan bawa rambut wanita ini untuk tes DNA. Bongkar dia sepenuhnya. Besok kau sebaiknya berhasil menjalankan kodenya. Kalau gagal, para pemegang saham tak akan memaafkanmu. Baik, mari kita lihat nanti. Semua khawatir belakangan ini.
Selanjutnya, semua proyek grup Songxi akan kupimpin langsung. Sekarang, dengan kapasitasku sebagai Direktur Grup Songxi, secara resmi kumumkan, Kongres Perusahaan AI resmi dimulai. Ada apa? Buruk Direktur Song, sistem kita diserang hacker, harus segera mengaktifkan proteksi keamanan. Tidak bisa. Sama sekali tak tertahan. Firewall sudah runtuh. Virus sedang menghancurkan teknologi inti kita. Kalau begini terus, perusahaan hancur. Direktur Song, hanya Direktur Song yang tahu kode sumbernya. Restart sistem, baru bisa selamatkan perusahaan. Benar, cukup masukkan kode sumber, aktifkan sistem keamanan, baru bisa selamatkan semua ini. Lagi pula hanya Song Zhao Zhao yang tahu kodenya. Pak Song, ini genting. Cepat masukkan kode sumber. Aku butuh waktu. Apakah kita masih punya waktu? Setiap detik ini adalah kerugian miliaran. Dia sama sekali tidak tahu kode sumber. Dia bukan Song Zhao Zhao. Kamu sebenarnya siapa? Jika kamu adalah Pak Song, cepat masukkan kode sumber. Buktikan dirimu. Dengan apa membuktikannya? Dia sama sekali tidak tahu kode sumber. Kalian semua telah ditipu. Dia bukan Song Zhao Zhao. Palsu. Untuk melindungi kakak, jeripayah seumur hidupmu. Kakak, bantu aku. Apa yang terjadi? Sistem ini masih crash. Sayang, kamu terlihat senang. Apakah sistem crash membawa manfaat bagimu? Jelas tidak tahu kode sumber. Masih memaksakan diri. Palsu ketahuan. Palsu, turun. Perusahaan hancur di tanganmu. Jangan buru-buru. Kode sumber ada di otakku. Belum selesai dimasukkan. Jangan banyak alasan. Aku bilang, Fubin, kamu sepertinya berharap sistem crash. Aku tidak. Apa? Karena sistem darurat hacker global sedang serang sistem kita. Ini apa yang terjadi? Semua tenang dulu. Semua ini rencanaku. Apa? Ini rencanamu? Yalin Fubin, lihat kau dan rekening Luoxu. Aku suruh hacker bobol kartu bank kalian, uangmu dan Jiang Luoxu terus masuk ke rekening perusahaan. Song Zhao Zhao, apa yang kau lakukan? Mau tahu? Mintalah padaku asal kau dan Jiang Luoxu minta padaku, aku pulihkan sistem. Kalau tidak, dalam 3 detik rekeningmu dan Jiang Luoxu rekening pribadi akan kosong, kau 3. Fubin, cepat cari cara. 2. Zhao Zhao, kumohon. Zhao Zhao. Laporan tes DNA ada di tanganku. Tak takut kau? Zhao Zhao, aku tak seharusnya ragukanmu. Kumohon suruh hacker berhenti serang. Sayang, sepertinya daripada cintai aku, kau lebih cinta uang, aku janji. Nanti aku robek topengmu satu-satu. Zhao Zhao, cepat pulihkan sistem. Langkah tak bisa ditarik. Aku pasti kirim kalian ke neraka. Dia tahu kode sumber. Dia benar-benar Direktur Song. Kode sumber sangat rumit. Kecuali Direktur Song tak mungkin orang lain tahu. Kakak, tolong. Pastikan aku menang kali ini. Anda memasukkan kode sumber tak berguna, Anda palsu. Benarkah sistem kecerdasan buatan? Sedang dipulihkan. Astaga, setelah sistem hancur sendiri, ternyata bangun lagi jaringan keamanan baru. Bagaimana mungkin? Jaringan keamanan baru? Lebih dari sebelumnya lebih stabil? Lin Fubin, Jiang Luoxu, kalian harus menepati taruhan kalian. Ini tak mungkin jika Anda benar Song Zhao Zhao. Kenapa lama tak mau input kode? Anda tak berhak meragukan saya. Kini jaringan keamanan aktif, saya Song Zhao Zhao. Jangan sombong. Kode bisa ditebak. Laporan tes DNA tak akan bohong. Apa? Ya, buktikan dengan laporan supaya semua yakin. Laporan apa? Tentu laporan Anda dan Song Zhao Zhao. Laporan tes DNA. Kau kira mencuri kode bisa jadi Song Zhao Zhao laporan DNA di sini? Kau masih berani membantah? Ternyata dia benar palsu. Cepat buka laporannya. Jangan biarkan palsu berpura-pura di sini memanfaatkan kesempatan. Fitnah berkali-kali harus dibayar. Harap semua nanti bisa tanggung perbuatan sendiri. Kau kira mencuri kode bisa jadi Song Zhao Zhao laporan DNA ada di sini? Kau masih berani membantah? Cepat buka, cepat buka. Berdasarkan laporan tes DNA, cocok sempurna. Itu membuktikan ini Direktur Song. Lihat baik-baik. Saya adalah Song Zhao Zhao.
Dia benar-benar Song Zhao Zhao. Asli 100%. Laporan medis tak mungkin bohong. Apa Song Zhao Zhao benar-benar bisa langsing dalam semalam? Tidak, ini tak mungkin. Sebagai karyawan perusahaan, barusan kalian bersekongkol dengan tunangan saya untuk menjatuhkan saya. Menurut saya, perusahaan tak perlu mempertahankan kalian lagi. Direktur Song, saya buta mata. Kami semua telah dibohongi. Direktur Song, beri kami kesempatan lagi. Itu Lin Fubin. Dia bersumpah mengatakan dia adalah penipu. Benar, kamu harus bayar konsekuensinya. Masih ada yang mau kau katakan? Zhao Zhao, percayalah padaku. Aku mencintaimu. Semuanya dihasut Jiang Luoxui. Ternyata cintamu tak sebegitu dalam. Bulan putih pun kau buang tanpa ragu. Sayang, lupa kita teman masa kecil. Hubungan khusus. Hubungan apa denganmu? Cukup, tak mau lihat kalian saling serang. Hari ini, aku bisa memaafkan. Tapi aku mau kamu putus hubungan dengan Jiang Luoxui. Zhao Zhao, tenanglah. Aku pasti akan dengannya. Putus sebersih-bersihnya. Lin Fubin, kamu berani memperlakukan aku seperti ini. Kamu bilang akan menikahi aku. Fubin, kamu sebagai tunanganku. Tapi kamu setuju menikahi dia. Diam Jiang Luoxu. Kamu yang dengan sengaja menghancurkan aku. Lin Fubin, jelas kamu yang duluan meninggalkan aku. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kalian benar-benar diam-diam bersama. Dia cuma badut lompat. Bagaimana aku bisa bersamanya? Zhao Zhao, percayalah padaku. Aku tidak. Bodoh. Song Zhao Zhao sekarang punya alasan dan bukti. Dia juga mengendalikan perusahaan. Kamu akui dulu. Nanti, kita masih punya kesempatan balas. Zhao Zhao, ini salahku. Aku seharusnya tidak menggoda kamu, tunangan. Aku seharusnya tidak merusak perasaan kalian. Aku pantas menerimanya. Sudahlah, sudahlah. Tunangan tersayang, aku percaya kamu saja. Song Zhao Zhao, kamu ternyata terus memata-matai. Ya, aku akan video ini umumkan kepada publik sebagai peringatan atas pengkhianatanmu. Tapi lain kali, aku tidak berani jamin. Apakah akan kumasukkan di penjara seumur hidup? Palsu. Aku pasti cari cara. Ungkap identitasmu. Dia cuma badut yang melompat-lompat. Mana mungkin aku bersamanya? Zhao Zhao, percayalah padaku. Putri grup Songshi pertama kali menanggapi kabar tunangannya selingkuh bantu pria Feng Huang naik jabatan. Nona, api menghancurkan wajahmu, tapi kenapa kamu harus sedot lemak dan diet, dan operasi plastik jadi mirip putri keluarga Song? Karena aku Song Zhao Zhao yang asli. Karena aku memang Song Zhao Zhao. Aku akan pakai wajah adikku ini. Bekerja sama dengannya untuk balas dendam. Senjata malam itu masih di villa. Aku akan menyusup, temukan, dan buka kejahatanmu, Lin Fubin. Semua yang kau lakukan. Zhao Zhao, setelah rapat perusahaan, bukannya kamu kembali ke kantor ambil dokumen? Aku agak lelah, jadi pulang dulu. Rasanya ada yang aneh dari Song Zhao Zhao. Jiang Luoxue, kamu gila. Di tempat umum begini, mau bawa pisau kirim dia? Kenapa halangi aku? Kamu lihat Song Zhao Zhao kurus, jadi sayang atau takut? Siang tadi di rapat perusahaan itu cuma taktik sementara. Baik, aku percaya sekali lagi. Aku bisa bunuh dia sekali, bisa bunuh lagi. Tidak. Bajunya beda. Yang tadi bukan Bukan Song Song Zhao Zhao Zhao. Zhao. Kenapa ada dua Song Zhao Zhao? Pasti ada yang tidak beres di sini. Aku masuk dulu untuk melihat. Aku temukan. Lin Fubin. Pisau belati ini. Itulah bukti kau melukaiku malam itu. Song Zhao Zhao. Song Zhao Zhao.
Song Zhao Zhao, Ada apa? kapan kau ganti baju kembali? Kakak, adik, Kakak, cepat sembunyi. Aku ganti baju. Perlu lapor pada Lin Fubin? Ingat, di kamar inilah. Kau memakai gaun pengantin. Bilang akan menikahiku, si miskin ini. Bajingan. Lin Fubin, apa ingatanmu kacau? Aku tak pernah memakai gaun pengantin di hadapanmu. Saat itu akulah yang menutup resleting gaun pengantin Song Zhao Zhao. Dia begitu gemuk, sampai gaunnya pun tak muat. Apa maksudmu? Istri gemukku menjadi kurus dalam semalam. Sekarang muncul dua Song Zhao Zhao yang persis sama. Apa maksudmu? Kenapa kau halangi lemari? Tidak ada apa-apa. Minggir. Kenapa tidak ada orang? Calon suamiku yang baik. Siapa yang kau harap lihat di lemari? Zhao Zhao, dengarkan penjelasanku. Aku tak mau dengar. Keluar. Baiklah Zhao Zhao, besok masih ada pertemuan dagang. Istirahatlah yang cukup. Keluarlah, Kak. adik tetap begitu cerdik. Kakak aku akan segera golongan darah di pisau sidik jari diekstrak. Senjata pembunuh sudah didapat. Lin Fubin Jiang Loksue, saatnya kalian membayar. Song Zhao Zhao, karena kau buat aku jadi orang ketiga yang dibenci semua orang, maka akan kutabrak kau mati. Jadikan kau hantu kesepian. Jiang Lokshu, apa maumu? Tentu sesuai rencana kita yang semula. Tabrak dia mati. Sekarang belum waktunya. Dia sudah curiga. Akan kubunuh dia. Kau naik mobil atau minggir. Sudah kukatakan sekarang belum waktunya. Ku tahu kau tak berani. Luoxue, sekarang kusadari jaga diri sendiri itu terbaik. Jadi lebih baik gunakan tanganmu untuk singkirkan Song Zhao Zhao. Jangan mendekat. Tolong. Siapa kau sebenarnya? Lin Fubin, ternyata kau juga bisa takut sampai merengek-rengek. Menurutmu, di antara kita siapa yang menang? Tolong. Lin Fubin, hari ini hanya hukuman kecil. Lain kali mobil akan melindas tubuhmu dan menghancurkannya. Siapa kau sebenarnya? Zhao Zhao, tolong aku. Zhao Zhao, orang di mobil tadi dia mau bunuh aku. Mau bunuh kau. Kau tak berbuat salah. Siapa yang mau ganggu kau? Song Zhao Zhao, aku paham rupanya di mobil orangmu. Kau mau membunuhku. Fubin, mengapa kau menuduhku? Aku sangat sedih. Dengan grup Songshi, semua koneksi dan sumber dayaku berhubung kau. Tapi kau, karena kesalahanmu sendiri jatuh, langsung curiga padaku? Zhao Zhao, maaf, aku salah menuduh. Tak seharusnya aku ragu padamu. Tapi wanita di mobil itu, kita harus selidiki latar belakangnya. Lin Fubin, apa kau di luar membuat masalah dengan orang yang tak pantas diganggu, makanya diserang? Tidak mungkin. Aku di luar tak pernah buat musuh. Benarkah? Tapi kurasa dia ingin membunuhmu. Dendam sebesar apa? Kebencian seberapa? Zhao Zhao, ayo kita ke kantor.
Hari ini masih ada uang kontrak 100 miliar. Baik. Fubin pesanannya di kantor. Aku ambilkan. Hasil tes senjata sudah keluar? Sudah. Di Belati, terdeteksi bukan cuma darah Nona Song Zhao Zhao, tapi juga sidik jari Lin Fubin dan Jiang Luoxiu. Buktinya nyata. Hutang ini saatnya kita lunasi dengan Lin Fubin. Nah, mangsanya datang sendiri. Jiang Luoxiu, kamu belum kapok, masih berani masuk wilayahku. Zhao Zhao dulu semua salahku. Aku datang minta maaf. Kamu sangat baik. Aku tak tahan godaan. Merayu tunanganmu. Katakan yang penting. Aku tak mau dengar celotehmu. Zhao Zhao, hari ini aku datang padamu untuk mengaku dosa. 2 minggu lalu, kasus pembakaran itu. Jiang Luoxiu, apa maksudmu? Aku tak jaga kamu. Tunggu kamu mati. Kumpulkan wartawan Kota Hai. Berita besar grup Songshi. Aku bagikan gratis. Song Zhao Zhao, aku akan buat kamu di depan semua orang. Menjadi mainan memalukan. Song Zhao Zhao, bukankah kamu putri kaya? Sebelum mati, aku buat kamu menjadi wanita tercela. Jiang Luoxiu masih berani mati? Song Zhao Zhao, kamu aman? Aku tak apa-apa, tapi kamu akan bermasalah. Jiang Luoxiu, rasa benda ini. Kamu coba rasakan. Tokoh kedua waktunya muncul. Dadah. Luoxiu, dalam sekejap, kamu tak tahan. Sungguh menggoda. Direktur Song, kontrak 100 miliar ini sudah siap. Kapan tanda tangan? Direktur Chen kontrak 100 miliar ini. Sebenarnya milikku. Disiapkan tunanganku, Lin Fubin. Aku ingin di depan semua menyaksikan bersamanya momen ini. Mohon semua bersama saya beri dia kejutan ini. Silakan. Kenapa terkunci? Tak apa, aku punya kunci. Bagaimana bisa? Aku jelas melihat Lin Fubin masuk kantor. Semua jangan panik, mungkin aku salah. Ini Jiang Luoxiu, kenapa kamu masih di sini? Di mana Fubin? Aku tak lihat Fubin. Hanya aku di sini. Jiang Luoxiu, kamu ke sini ada urusan. Zhao Zhao, aku ingin minta perbaikan. Aku bisa berbaikan denganmu. Hanya saja kamu harus bantu aku. Bantu apa? Bantu aku telepon Lin Fubin. Telepon dia. Tanyakan di mana dia sekarang. Teleponlah. Zhao Zhao, aku salah. Lebih baik aku telepon sendiri. Suara telepon berdering. Lin Fubin juga di kantor. aku tak sengaja mengganggu urusan keluargamu, Direktur Song. Direktur Chen, maaf sekali. Zhao Zhao. Kamu tunggu untuk jelaskan pada Direktur Qian. Ini kesalahpahaman. Salah paham. Aku bisa jelaskan. Song Zhao Zhao,
Kamu ingin memukulku? Aku ingin berterima kasih karena ambil sampahku buang. Kau sengaja, justru kau yang memanfaatkannya. Fubin, dialah yang dari awal selalu menjebak kita. Kita diperdaya. Apa katamu? Kalian berdua sudah cukup berakting, tak perlu lagi berpura-pura. Jika Direktur Song akan menyerahkan proyek 100 miliar ini ke tangan orang seperti ini, saya sangat tidak setuju. Maafkan kami semua, hari ini memperlihatkan hal memalukan. Saya hanya menghargai desainer AI jenius Direktur Song ini, karena itulah baru menyerahkan proyek sebesar ini kepada grup kalian. Sayang sekali. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Chian. Saya jamin, baik itu pesanan 100 miliar maupun saham perusahaan, saya akan tanggung jawab penuh. Saya beri diskon 50% lagi. Sebagai bukti ketulusan saya. Baiklah Direktur Song. Untuk hari ini cukup dulu. Baik, semua boleh bubar. Dua Song Zhao Zhao. Lin Fubin, saya akan menyiapkan perjanjian pembatalan pertunangan. Setelah ditandatangani besok, akan saya berikan ke sekretaris saya. Song Zhao Zhao. Kau bersusah payah begini, bukan hanya untuk membatalkan pertunangan kita kan? Mungkin kau perlu menempatkan dirimu dengan benar. Kau, Lin Fubin, hanyalah seorang yang tak punya apa-apa, hanya bisa mengelabui hati pria Feng Huang yang hidup dari wanita. Apa yang perlu kurepotkan darimu? Kau! Lin Fubin, antara kau dan aku, hanya ada kemenanganku. Kau memang bukan Song Zhao Zhao. Sudah kuduga, Song Zhao Zhao tidak mungkin langsung kurus semalam. Semua sudah mengaku identitasku. Kau masih berisik apa? Fubin, kau bilang apa? Tadi apa kau menemukan sesuatu? Song Zhao Zhao sama sekali tidak kurus. Wanita ini palsu. Apa? Aku baru lihat seorang wanita yang mirip sekali dengannya. Mereka berdua komplot. Mereka beraksi berkelompok. Pantasan mereka bisa memalsukan semua data Song Zhao Zhao. Mereka dan Song Zhao Zhao hubungan apa? Bagaimanapun juga, kedua wanita ini harus mati. Akhirnya kakak putus hubungan dengan bajingan Lin Fubin ini. Tak ada hubungan lagi. Benar-benar putus. Jangan-jangan Lin Fubin ambil langkah terakhir menghabisi saksi? Song Zhao Zhao, jangan buru-buru. Kita main pelan-pelan. Kumpulkan semua satpam. Lin Fubin mau bunuh aku. Semua datang jaga aku. Tidak kuat lagi. Tenagaku hampir habis. Aku harus bagaimana? Song Zhao Zhao. Keluar. Tak ada waktu main-main. Ini permainan kucing tikus. Mungkinkah aku benar-benar akan tamat di sini? Song Zhao Zhao. Dunia bilang aku pria Feng Huang. Tapi kau bukannya juga sangat takut padaku. Nanti ku dapatkan kau si penipu ini. Ku hancurkan namamu. Kau akan kubunuh. Kakak, kenapa kau? Bukan saatnya bicara ini. Ini kuncinya. Si kau pergi dulu, jangan tunggu aku. Kakak, apa maksudmu? Ganti baju dulu. Kakak mau sendiri hadapi Lin Fubin si brengsek itu? Tenang saja, saatnya menghitung. Bagaimana jika kau bahaya? Aku tak mau kehilangan kakak lagi. Tidak akan, karena berani kulakukan. Pasti ada persiapanku. Masih susah ya? Tidak susah, tak kusangka soal balas dendam ternyata aku jago. Aku yang menarikmu ke dalam ini. Apa yang kau katakan? Dari kecil kakak yang melindungiku. Sekarang giliranku melindungi kakak. Kakak, aku sudah menjadi orang yang mandiri. Cobalah andalkan aku.
Akhirnya kau muncul. Katakan hubunganmu dengan Song Zhao Zhao. Akan kulepaskan kau. Lin Fubin, inikah hadiah pertemuanmu? Cepat katakan di mana Song Zhao Zhao. Lin Fubin, ingatanku sudah pulih semua. Akulah Song Zhao Zhao. Tidak mau bicara? Akan kurasakan rasa kapak ini? CCTV ada di atas kepala Anda. Anda berani berbuat jahat di depannya. Tenang saja, sudah saya atasi. Pasti membuat Anda mati tanpa suara. Benarkah? Anda tidak takut saya balas bunuh Anda? Hanya Anda? Anda yang tak bersenjata, putri kaya, membalas bunuh. Ternyata Lin Fubin si bodoh ini belum tahu sejak kecil saya berlatih taekwondo. Saya rasa Anda baca novel Mary Sue terlalu banyak, sampai punya khayalan ini. Lin Fubin, jangan nanti saya pukuli Anda sampai cari ibu. Anda memprovokasi saya. Kekerasan balas kekerasan. Itu terlalu rendah. Lin Fubin, selama pacaran, kami ke tempat gratis, kencan di taman. Saat itu saya kira itu romantis. Bagaimana Anda tahu tentang saya dan Song Zhao Zhao, si gemuk itu? Kemudian Anda beri saya hadiah pertama, asam bambu dari kampung Anda. Sampai sekarang saya ingat ekspresinya saat terima hadiah itu. Dari hati, dia pandang rendah, tapi pura-pura suka. Lin Fubin, Anda benar-benar terlalu mudah tersinggung. Saat itu Anda tutup hidung, tak mau mencium. Bukankah itu jijik? Detail kecil ini Anda ingat jelas. Lin Fubin, untuk membunuhku, kau benar-benar mengumpulkan banyak alasan pembenaran. Song Zhao Zhao, kurasa kau salah paham. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau tidak salah? Sama sekali tidak. Kau pikir dirimu adalah korban? Jangan ngomong kosong. Bukan karena aku hidupmu jadi hancur. Itu karena dirimu, Song Zhao Zhao sendiri. Diriku sendiri? Kau adalah bunga di rumah kaca. Hidupmu selalu mulus. Kau mudah percaya orang, itu salahmu sendiri. Lin Fubin, kau benar-benar tak tahu malu. Song Zhao Zhao, meski tanpa aku, akan ada yang kedua, ketiga pria Feng Huang mengincarmu. Kau masih berani berkilah? Orang sepertimu tidak akan dicintai siapapun. Orang sepertimu tidak akan dicintai siapapun. Kakak, aku sudah menjadi orang yang mandiri. Cobalah bersandar padaku. Tidak. Aku dicintai. Aku dicintai dengan baik. Siapa yang mencintaimu? Wanita seperti kau, yang sangat membosankan. Tak ada yang mau padamu. Kau harus berterima kasih padaku. Apa? Karena kau baru melihat dunia ini. Kau baru punya motivasi. Kau baru membalas dendam. Kau baru menjadi kuat. Aku sungguh hebat. Akulah yang memberimu kesempatan terlahir kembali. Akulah yang membentukmu. Aku adalah mentor hidupmu. Kau benar-benar tak menyadari sama sekali kejahatanmu sendiri. Belajar dari kesalahan. Song Zhao Zhao, lain kali aku akan lebih kejam. Justru bagus. Dengan ini aku jadi lebih teguh. Pasti ku buat kau menderita seumur hidup. Kau benar-benar belajar melawan. Kupikir seumur hidupmu, kau akan hidup sebagai pengecut. Lagi pula kau putri orang kaya. Hidup seperti anjing, memohonku mau menikahimu. Diam. Song Zhao Zhao, kalau bukan karena Zhang Luoxu, mungkin benar-benar jatuh cinta padamu. Lagi pula, bisa berjuang setengah hidup lebih sedikit. Lin Fubin, cintamu lebih menjijikan daripada tikus di selokan. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Sadarlah, aku bisa membunuhmu lagi. Siapa yang menyerang diam-diam? Kak, aku sudah panggil keamanan. Ayo kita pergi cepat. Shoshi, kamu pergi dulu. Aku dan Lin Fubin masih ada beberapa kata yang belum diucapkan.
Lin Fubin, terima kasih sudah menghapus rekaman CCTV perusahaan. Rupanya kau sudah mengantisipasinya. Ini semua adalah rencanamu. Lupa memberitahumu, kalau dulu bukan kau yang memaksakan diri dan menggangguku. Orang sepertimu sama sekali tidak akan masuk dalam pertimbanganku. Kau menganggap dirimu penuh cinta, seolah untuk bulan putihmu bisa mengorbankan segalanya. Tapi hanya dengan mengaitkanku, kalian baru punya jalan keluar. Song Zhao Zhao, Kenapa teriak-teriak? Tenang saja, kamu tidak akan mati. Silakan datang lagi untuk membunuhku. Fubin. Song Zhao Zhao. Kenapa kamu bisa berdiri di sini dengan baik-baik? Ternyata masih ada sekutu yang menunggu di sini. Di mana Fubin? Apa yang kamu lakukan padanya? Seharusnya masih ada napas. Song Zhao Zhao, kamu juga tidak seperti tampangmu yang polos dan baik hati. Hal-hal keji melakukannya juga tanpa ragu sama sekali. Tentu saja, sekarang aku membalas dendam sekecil apapun. Tidak akan lembut pada musuh. Kupikir kamu sangat toleran dan murah hati. Ternyata hanya belum merasakan pahitnya hidup. Zhang Luoxiu, aku tidak punya kecenderungan masokis. Kalau kamu suka menderita, menderitalah seumur hidupmu. Kamu masih begitu angkuh. Sungguh ingin mencekikmu. Inikah sikapmu pada penyelamatmu? Kalau bukan karena aku memberi uang pada Lin Fubin, sekarang ini mungkin kamu masih terbaring di ranjang rumah sakit. Jangan bicara dengan nada sarkastik. Ingat, aku bisa membunuhmu sekali. Aku bisa membunuhmu ribuan kali. Tugas utamamu sekarang adalah lari cepat-cepat untuk menyelamatkan si pengkhianat lainnya. Kalau tidak, dia akan sekarat. Tunggulah. Sudah waktunya pulang. Susah sekali ya. Sangat susah. Nenek, baru saja dapat kontrak besar. Zhao Zhao. Aku tahu kamu yang pulang, bukan Xiaoxi. Nenek kapan mulai sadar? Nenek ini, walau satu kaki sudah masuk peti mati, tapi aku tetap mengenalimu. Nenek tak tanya kapan kamu pulang. Upacara pemakaman sudah diadakan. Buat apa tanya lagi? Kamu pasti gigit gigi bertahan hidup. Ya, tapi sepertinya aku tak sanggup lagi. Zhao Zhao, dari kecil sampai besar, kamu selalu yang paling baik hati. Ya Tuhan, kenapa kau begitu tidak adil? Aku sangat tidak berguna dan juga lemah. Selalu kurang sedikit keberuntungan. Kali ini hampir saja mati di tangan orang lain. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi aku ingin lari. Aku rasa aku sudah mencapai batas. Benar, apapun keputusanmu, nenek ini tak akan bilang tidak. Tak apa, Kak. Kita tukar hidup saja. Aku yang akan membersihkan segalanya untukmu. Putri grup Songshi, Song Zhao Zhao KDRT, dan paksa nikah lolos pengejaran pakai uang. para netizen, maafkan saya. Saya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini. Bertahun lalu, untuk mengobati pacar saya, yaitu Luoxu, saya pinjam uang tak bisa bayar, terpaksa minta bantuan atasan saya, Nona Song Zhao Zhao. Tak disangka dia malah jatuh cinta padaku. Setelah itu, bahkan memaksa dan merampas. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak sakit parah dan Fubin begitu setia, dia pun tak akan... Akulah yang tak tahan godaan ini. Ini salahku. Awalnya ingin berpisah baik-baik, tapi Song Zhao Zhao tetap tak mau melepaskan aku dan Luoxu. Bahkan ingin kami mati. Benar, aku bisa bersaksi Song Zhao Zhao terhadap Lin Fubin. Sering memukul atau memaki, bahkan berniat membunuh. Sungguh sebuah drama penyucian diri yang menyedihkan. Makin tinggi memanjat, makin sakit jatuhnya. Bantu aku temui sepasang manis itu. Katakan grup Songshi meminta mereka bantu kakak jelaskan.
Kalian membuatku menunggu lama. Bukankah kau yang minta kami bantu grup Song klarifikasi? Minta tolong tunjukkan sedikit sikap? Saham Song terus turun. Direktur Song pasti kalut. Memang sangat kalut, bukankah aku datang menemuimu? 10 juta. Langsung mulai memeras uang. Song Zhao Zhao, apa maksud perkataanmu? Mungkin kalian berdua belum paham situasinya. Aku panggil kalian kemari untuk menuntut Lin Fubin Zhang Loksue. Kalian takkan benar-benar mengira grup Songshiku sistem pengawas tak berguna kan? Apa maksudmu? Tak paham bahasa manusia? Pulang dan pelajari lagi. Masih mau aku jadi penerjemah gratis? Tidak apa-apa. Flash disk ini bisa kamu bawa pulang dan lihat perlahan. Ini tidak mungkin. Aku sudah hapus kameranya. Itu kesalahanmu, Nona Jiang. Gagal dalam tugas. Lin Fubin, kamu benar-benar menemukan rekan yang baik. Apa yang kamu inginkan? Sebenarnya aku hanya ingin bertanya jelas. Lin Fubin, aku mengakui dulu aku memang beri uang padamu. Tapi tak pernah ancam dengan uang. Kenapa perlakukan aku begini? Tentu karena aku. Kalau bukan aku sakit parah dulu sangat butuh uang, Fubin takkan peduli padamu. Jadi, kamu bilang ambil uangku untuk obati sakit, sekalian sempurnakan permainan cinta kalian. Song Zhao Zhao kenapa tertawa? Aku tertawa karena kalian parasit, masih berani begitu. Kamu juga dapat yang kau mau. Dariku kau dapat sedikit. Cintaku yang kuberi dengan kasihan. Kau masih tak puas. Cinta, apa kau salah paham? Kau yang bersujud padaku, menjilatiku, berpura-pura penuh cinta buta. Sekarang bicara dengan mulut manis. Song Zhao Zhao, dulu kau yang mintaku menikahimu. Tak ada yang suka seorang babi. Kau demi menikmati nasi lembut keluarga Song. Waktu itu kau tak punya malu sama sekali. Terus memohon padaku untuk kasih kesempatan. Itu hanya sandiwara. Mulut masih keras. Mulut masih keras. Bisa kirim uang ke tangan kami, kehormatanmu. Juga Lin Fubin kami, niat baik. Maka bayar hutang. Dulu, aku telah memberi kalian 4 juta penuh. Apa? Maka bayar hutang. Dulu aku beri kalian 4 juta penuh. Apa? Tak mau bayar hutang. Song Zhao Zhao, itu kau beri sukarela. Zhang Luoxiu, hutang harus dibayar. Itu sudah seharusnya. Bagaimana kalian ingin ingkar janji? Kami datang kali ini untuk membantumu atasi krisis grup. Apa sikapmu ini? Grup rugi uang. Aku tentu harus cari cara. Hutang sebelumnya, semua dihitung baik-baik. Terutama kalian. Terutama kalian. Kau apa? Lin Fubin, kau khianat, berlagak kaya. Main playboy pakai uangku. Kau tak tahu diri. Kau minta padaku, bantu jelaskan. Song Zhao Zhao, kau pikirkan baik-baik. Minta bantuanku. Grup Songshiku kini hadapi krisis opini, harus cepat selesaikan. Maka cepatlah. Berlutut minta. Kalau enggak, kau akan bangkrut. Kau tipu netizen dengan info palsu. Kau tak takut balasan. Dengan cara apapun. Kini grup Songshi sendiri. Di ujung tanduk. Jadi kau Lin Fubin, mengaku. Kau terus bohongi orang. Mengaku lalu apa? Yang menang berkuasa. Kami menang. Benarkah? Song Zhao Zhao, kau terus merekam. Ya, aku terus merekam. Dari ucapan pertama bualan mulai. Jangan sentuh. Aku jijik. Song Zhao Zhao, kau busuk. Bukan kau Lin Fubin. Sendiri yang bilang, menang berkuasa. Taktik itu wajar. Sayang, kau jangan harap keluar pintu ini. Lupa bilang, toko ini juga milik grup Song. Yang tak bisa keluar adalah kalian, dua penipu busuk ini. Kau berani mengancam kami? Gunakan otakmu, Zhang Luoxiu, kau yang selalu menghalangi, tak membiarkanku pergi. Jangan terlalu berani, Song Zhao Zhao. Jangan halangi jalan. Minggir! Oh ya, rekaman CCTV itu memang sudah dirusak. Flash disk ini kosong. Tapi bukti untuk balikan opini sudah kudapat.
HP-nya sudah kuhancurkan. Bagaimana kau unggah video sekarang? Bodoh. Buka headline sekarang, kau akan melihatku baru saja mengunggah video. Kau pikir kami masih percaya padamu? Terserah kalian. Aku akan hubungi pengacara untuk minta ganti rugi HP. Ada apa? Song Zhao Zhao, di hadapanku berlakulah baik. Bajingan, lepaskan aku. Kau tahu, selama bertahun-tahun di keluarga Song, yang paling kubenci adalah sikap sombongmu ini. Yang harus kau khawatirkan sekarang adalah isi trending. Pria Feng Huang menaiki takhta atau membunuh istri demi teratai putih. Fu Bin, apa yang dia katakan benar. Sekarang trending memaki kami. Ayo lihat semua. Ini dia orangnya. Pembakar dan pembunuh istri. Tidak mungkin. Maksudnya dia. Bukan saya. Dia itu. Aku tak pernah cinta dia. Dia. Salah sendiri. Lin Fu Bin, sekarang hal ini sudah terungkap jelas. Saatnya kamu dihukum semua orang. Apa buktimu? Aku yang bunuh kamu. Bukti. Aku buktinya. Saya Song Zhao Zhao. Saya korban. Ini bukti terbaik. Kamu bukan Song Zhao Zhao. Kamu bukan. Kamu palsu. Kesaksianmu tidak sah. Kesaksianmu tidak sah. Benar kamu bukan Song Zhao Zhao. Aku sekarang berdiri di hadapan kalian. Kamu bilang aku bukan Song Zhao Zhao. Buktinya mana? Kamu begitu agresif, justru membuktikan dia sama sekali bukan Song Zhao Zhao. Benar, si manis itu. Sebelumnya tidak berani bicara seperti ini dengan kami. Apalagi baru kemarin aku dan Jiang Luoxue melihat Song Zhao Zhao yang asli. Baiklah, kalau begitu tunjukkan buktinya. Buktikan bahwa aku bukan Song Zhao Zhao. Kalau tidak, kalian adalah menuduh secara tidak adil mencoreng namaku. Aku memang punya cara untuk membuat Song Zhao Zhao yang asli muncul. Ini adalah kalian konspirasi berdua. Benar kamulah si penipu itu membunuh Song Zhao Zhao, ingin menyalahkan kami berdua untuk memenjarakan kami. Penipu, kamu sekarang tidak punya kesempatan untuk menyesal. Hari ini aku akan membuatmu terbuka. Aku tahu Song Zhao Zhao yang asli sangat peduli padamu. Jika kamu dalam bahaya, dia pasti akan menyelamatkanmu. Kurasa kamu linglung. Dari awal sampai akhir hanya aku sendiri. Diam, aku sekarang akan membunuhmu. Diam, aku bunuh kau sekarang. Kalau kau bertindak sekarang, semua akan sia-sia. Berani kau di depan banyak orang membunuhku? Kau harus siap masuk penjara? Jangan gegabah, Fu Bin. Kita tunggu sebentar lagi. Sudah lama kabar beredar, tapi tak ada yang menyelamatkan si palsu ini. Sepertinya dia sudah ditinggalkan. Tidak mungkin. Si palsu itu selalu menyelamatkannya. Tak mungkin biarkan dia mati. Fu Bin, kalau terus menunggu, kitalah yang celaka. Sudah kukatakan akulah Song Zhao Zhao yang asli. Sekarang tak ada jalan mundur. Lebih baik kita bunuh dia. Aku sudah lama ingin mencincangnya. Lin Fu Bin, cepat jongkok, tangan di kepala. Song Zhao Zhao sudah muncul. Konspirasi kalian saling menyamar dan menipu publik segera terbongkar. Lin Fu Bin, kau benar-benar gila. Lihatlah, Song Zhao Zhao ini benar-benar gemuk sekali. Mereka berdua palsu. Konyol. Aku Song Zhao Zhao berdiri di hadapanmu. Dan hari ini kubawa bukti untuk mengirimmu ke neraka. Bukti apa? Apa yang kau omongkan? Pisau belati ini ada darahku dan sidik jarimu. Sudah saya serahkan untuk diperiksa. Sekarang pikirkan cara jelaskan ke polisi. Bagaimana kamu punya belati ini? Pasti Song Zhao Zhao yang memasukkannya. Dia sudah menipu kami berkali-kali. Benar. Kamu bukan Song Zhao Zhao. Dan pisau ini sudah lama saya. Kamu sudah lama kamu mengaku. Kamu yang menikam dulu baru membakar. Apa yang kamu bicarakan saya tidak tahu. Mau saya bantu mengingatnya dengan baik? Malam itu, kamu Lin Fu Bin bagaimana menggunakan pisau ini untuk menusuk jantung saya? Jangan berlagak misterius di sini. Kamu berdiri hidup-hidup di sini, mana mungkin orang yang pernah mati? Kamu pasti palsu. Kalian hanya mengandalkan tak ada yang tahu wajah asli Song Zhao Zhao, lalu memalsukan foto datanya. Lin Fu Bin, Jiang Luoxue, terima kenyataanlah. Saya adalah Song Zhao Zhao. Xiaoxi adalah saudari kembar saya.
Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalianlah pembunuhnya. Pasti kalian yang mengincar grup Songshi dan ingin menuduhkan kesalahan pada kami. Benar. Pantasan kalian terus tak mau melepaskan saya dan Luoxu. Rupanya kalian mau jadikan kami kambing hitam untuk menutupi kesalahan kalian sendiri. Jangan coba-coba lagi. Hari ini aku pasti akan membuatmu dan Jiang Luoxu membayar akibatnya. Aku sudah hidup bertahun-tahun dengan Song Zhaozhao. Badan dia gempal, bisa bikin kursi miring. Mana ada lagi adik perempuan palsu? Aku tak pernah dengar. Jadi kau, si pria Feng Huang ini, tak pernah benar-benar peduli pada Song Zhaozhao. Jangan tertipu oleh mereka berdua, para penipu ini. Merekalah pembunuhnya, malah mau menimpakan tuduhan ke kepala kami. Lin Fubin, jangan cari alasan. Sekarang di sini, apa lagi yang bisa kau bantah? Laporan ini berapa banyak yang fiktif? Apa kau benar-benar tidak tahu? Aku memang bisa membuat kesaksian palsu. Tapi laporan ini kuserahkan ke lab kejaksaan dan diselesaikan di hadapan 5 pengacara. Lihat saja cap tanda tangannya. Aku tak percaya. Aku tak percaya. Tertulis jelas di sini. Ada sidik jari Lin Fubin di gagang pisau. Di mata pisau tersisa jaringan subkutan wanita. DNA-nya cocok dengan Song Zhaozhao. Ini bukan pisau dari malam itu, kan? Jadi sidik jari di pisau itu, kau Lin Fubin tinggalkan saat tidur jalan. Atau setelah keluar dari kebakaran, kau terlalu girang sampai lupa bersihkan TKP. Lin Fubin berhenti melawan. Berdasarkan apa kau tuduh aku membunuh? Ada rekaman video, ada saksi. Mau saksi? Baik, aku beritahu. Akulah saksi yang kau bunuh itu. Luka bakar ini bisa dipalsukan. Untuk memfitnahku dan Jiang Luoxu, apapun bisa kalian lakukan. Kalau ini, akulah Song Zhaozhao. Kau seharusnya tidak berani mengincar adikku. Tampaknya kau kecanduan berakting. Lin Fubin, permainan kucing dan tikus awalnya ingin kulanjutkan. Tapi sekarang aku tak sabar. Pergilah ke neraka. Nyawaku bisa terancam, tapi adikku tidak boleh. Song Zhaozhao, aku memang pernah berniat membunuhmu. Tapi lihat, kau baik-baik saja berdiri di sini. Kau masih hidup. Mengapa aku harus dihukum? Benar, kami hanya tak tahan penindasanmu baru mengambil langkah ini. Karena sekarang kau masih hidup, mana bisa bilang kami bersalah. Karena kau. Kakakku hampir mati. Kau masih berani berkata begitu tanpa malu. Wanita gila, kau berani memukulku? Saat aku mencekik lehermu, aku ingin membunuhmu. Kau pikir apa yang kupikirkan saat kau menginjak-injak kakakku? Lin Fubin, sebaiknya kau sadar. Satu-satunya jalan untukmu bertahan hidup adalah menjauh dari kami. Kakak, jangan merasa bersalah. Aku rasa ini sepadan. Terima kasih, Xiaoxi. Jangan lebay. Akhirnya selesai juga. Sekarang Lin Fubin dan Jiang Luoxue pasti sibuk menghindari kejaran polisi. Xiaoxi, luka di lehermu sakit sekali ya. Sebenarnya nggak terlalu. Aku kuat kok. Aku ke apotek beli obat anti radang. Luka di lehermu jangan sampai berbekas. Cepat kembali ya, aku tunggu kakak makan malam bersama. Cepat sekali. Lin Fubin, kenapa kau di sini? Aku sudah mengikutimu dan Song Zhaozhao dari tadi. Menurutmu, di antara kau dan kakakmu, siapa yang lebih baik mati dulu? Tenang, jangan panik. Harus cepat beri sinyal pada kakak. Lin Fubin, kau tak bisa kabur. Atasan sudah melacakmu. Segera akan ada yang menangkapmu. Benar, aku tak bisa kabur. Tapi sebelum itu, aku akan mengirim kalian semua mati. Xiaoxi, Jangan takut begitu. Aku belum berniat membunuhmu. Setidaknya sekarang belum. Jangan pura-pura tenang. Kau jelas ketakutan setengah mati. Tentu aku takut.
Aku takut Song Zhao Zhao terus menang. Aku takut kalian berdua bersatu menginjak-injakku. Kau tak bisa bunuh aku dan kakakku. Kau hanya akan hancurkan dirimu sendiri. Kalau aku sengsara, kalian berdua juga jangan harap hidup. Nanti kakakmu akan melihat adik kandungnya sendiri mati dengan tragis. Saat itu, kurasa dia juga akan hidup lebih sengsara dari mati. Masih berharap Song Zhao Zhao akan menyelamatkanmu? Dia sendiri sekarang dalam bahaya. Berikutnya giliran kakakmu. Kakak bagaimana, aku harus bagaimana. Kalau begitu biarkan Song Zhao Zhao menyaksikan sendiri bagaimana adiknya mati untuknya. Xiaoxi. Halo, bantu aku periksa alamat IP terbaru Xiaoxi, cepat. Nona, sudah ketemu. Di gudang tua suburb selatan. Ada juga siaran langsung. Kurasa Nona perlu melihatnya. Berkaitan dengan Nona kedua. Jangan takut Lin Fubin tidak berani bertindak. Selamat datang di siaran langsung hitung mundur pembakaran. Tokoh utama kita hari ini masih kurang satu. Song Zhao Zhao kita tunggu. Song Zhao Zhao datang ambil jenazah adiknya sendiri. Lin Fubin, kau gila. Kau takut? Berhentilah, sudah ada yang menyelidiki ke sini. Zhang Luoxiu, kalau kau takut pergi sekarang masih sempat. Kau sudah menyeretku ke dalam lumpur. Aku yang menyeretmu? Zhang Luoxiu, demi kamu saat aku membunuh Song Zhao Zhao, kenapa kau tidak bilang aku menyeretmu? Aku, demi obati penyakitmu dan bayar utang, rela menyerahkan diri pada Song Zhao Zhao. Kenapa kau tidak dengan wajah suci suruh aku berhenti? Zhang Luoxiu, kau pikir diri sendiri suci? Lin Fubin, semua ini kau yang rela. Kau bilang, kau rela lakukan apapun untukku? Aku rela. Zhang Luoxiu, seluruh hidupku kau yang hancurkan, kau biang keladinya. Lin Fubin, baru sekarang aku melihat siapa dirimu. Zhang Luoxiu, aku begitu baik padamu. Kenapa kau masih mengkhianatiku? Aku tidak mengkhianatimu, Lin Fubin. Aku tidak mengkhianatimu. Aku hanya tidak ingin mati. Zhang Luoxiu, kalau begitu mati saja kau. Fubin, hentikan. Ayo kita kabur. Kita bisa lari ke luar negeri. Kau janji padaku. Hitung sampai 3, lalu kabur. 3, 2, 1. Fubin, lupakan dia. Ayo pergi, ayo. Bukan aku. Ini bukan salahku. Zhang Luoxiu sendiri yang menjatuhkan koreknya. Aku, Lin Fubin, hancur. Aku akan bawa kalian mati bersamaku. Chen Xicheng, ini semua gara-garamu. Kau yang menyebabkan ini. Kau si manis. Lihatlah si pecundang ini. Cuma bisa lempar tanggung jawab. Membunuh orang yang paling kau cintai dengan tanganmu sendiri. Masih bisa berlagak suci tanpa rasa bersalah. Diam. Aku tak ingin bunuh Zhang Luoxiu. Dia yang memaksa merebutnya. Apa hubungannya denganku? Kau yang membunuh Zhang Luoxiu dengan tanganmu sendiri. Membunuh orang yang kau bilang paling kau cintai. Ini kecelakaan. Zhang Luoxiu tak pernah penting bagimu. Yang kau cintai adalah dirimu sendiri. Sandiwara cinta. Berlagak jadi pujangga cinta. Tapi saat dia melawan, kau bakar dia sampai mati. Cinta? Cinta buat apa? Antara cinta dan kekuasaan hidup mati, semua orang pilih yang terakhir. Lin Fubin, jangan libatkan semua orang dalam kehancuranmu. Setiap orang punya nafsu serakah. Tapi kau bukan manusia lagi. Kau sampah. Baiklah, akan kuantar kau mati bersamanya.
Xiaoxi kakak datang. Kenapa begini? Mana Xiaoxi? Diam, jangan bersuara. Kakakmu datang sendirian, pas kuantar kalian berdua ke neraka. Xiaoxi, Xiaoxi kau di mana? Jangan pedulikan aku, kakak cepat pergi. Malam itu aku tidak membunuh kakakmu. Itu selalu penyesalanku. Hari ini dengan cara sama aku buat dia mati di depanku. Kali ini aku pasti akan menyaksikan Song Zhao Zhao di depanku hancur lebur. Tak akan kuberi dia kesempatan lolos lagi. Berdiri, jangan bergerak. Satu gerakan lagi dia akan mati di sini. Lepaskan adikku. Sasarannya adalah aku. Kau sepertinya salah paham. Song Zhao Zhao. Maksudku adalah membuat kalian berdua mati bersama. Kakak, aku tak mau jadi bebanmu. Song Zhao Zhao. Lempar tongkat itu. Lemparkan. Berlutut, minta maaf padaku. Tidak boleh, kakakku tak boleh karena cinta dipaksa seperti ini. Kalian berdua, Kau yang mencari mati. Tunduk, jongkok. Lin Fubin, kau diduga membakar, mencoba membunuh dan memalsukan bukti. Ikut kami. Ayo. Siapa yang kirim surat ini? Xiaoxi tersayang. Ini surat kakak. Saat kamu baca surat ini, aku sudah memilih untuk bepergian sendiri. Tidak boleh. Maafkan aku burung. Serahkan perusahaan padamu, lalu pergi sendiri dan memilih pergi. Aku tahu Xiaoxi di dunia ini satu-satunya yang akan memaafkanku atas apapun. Berikan aku waktu sendiri. Aku akan kembalikan kakak yang lebih baik padamu. Kakak, kenapa kau pilih tinggalkan aku lagi? Kau paling menyebalkan. Nona Shuyuanqi sayang, maafkan aku sekali lagi. Dari kakak yang menyayangimu. Aku tak akan pernah maafkan kau lagi. Setelah setengah bulan baru ingat kirim surat untukku. Tapi aku sudah pulang. Kakak yang menjengkelkan, tak punya hati. Kakak yang menyebalkan. Selama ini tak kirim surat kedua untukku. Sungguh jahat. Dari kecil sampai besar aku selalu meniru caramu jadi anak yang lebih patuh. Karena kau selalu yang lebih disukai. Aku selalu mencari penggantimu. Yang bisa gantikan kakak jadi panutan baru. Tapi jika benar ada yang mirip, aku sebenarnya diam-diam benci dia. Kenapa lebih mirip kakak dariku? Adik mungkin bayangan kakak. Baru sekarang sadar yang paling mirip kakak ternyata aku. Aku pulang. Selamat datang di rumah kakak tersayangku.